ada denganku sampai semua berakhir. Kau tetap denganku dalam kelemahanku. Kuasamu sempurna, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah dalam kelemahanku. Kuasamu sempurna, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Sempurna bersamamu. Yesus, kau setia. Oh, oh, oh. Kau yang setia, kau yang menopang. Oh Yesus, janjimu kuatkanku. Janjimu bangkitkan imanku. Oh, tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Dan janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku. Kehadiranmu bangkitkan imanku. Hidupku sempurna bersamamu. Hidupku sempurna
Salam damai sejahtera warga kerajaan. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 20-24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini sedang membahas narasi Matius tentang pengutusan Yesus bagi murid-muridnya untuk masuk dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Di sisi yang lain, kita juga melihat respon dari orang-orang yang mendengarkan kerajaan Allah itu yang seringkali menimbulkan konflik disebabkan karena berita Injil kerajaan Allah akan mendorong orang untuk meninggalkan gaya hidup yang lama untuk masuk dalam gaya hidup yang baru. Bagi orang yang terbiasa dengan gaya hidup lama, pemberitaan Injil dari kerajaan Allah itu menyebabkan terjadinya perlawanan dari pihak mereka sehingga menimbulkan konflik. Dalam kenyataannya sebenarnya ketika orang menolak Injil yang diberitakan, mereka sebenarnya bukan menolak kita tapi menolak Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang menyambut Injil itu saudara, mereka tidak menyambut kita tapi menyambut Tuhan Yesus. Jadi dalam pembacaan kita hari ini secara khusus Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus berikan peringatan yang keras kepada kota-kota yang menolak dia. Padahal justru kota-kota itu adalah di mana Yesus melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Nah, luar biasanya di dalam narasi yang dibangun di pembacaan kita, ini bukan penolakan pribadi, tapi ini adalah penolakan secara kota. Jadi secara komunal, secara politik mereka menolak kedatangan Yesus sebagai Raja. Nah, ini kata yang dipakai di sini adalah ditulis oleh Alkitab adalah mereka ini adalah kota-kota yang melihat mujizat. Mereka melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, di sini kita mengetahui ternyata bahwa tujuan dari mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus itu supaya orang percaya dan bertobat. Nah, percaya kepada siapa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah itu, dan kemudian mereka bertobat, meninggalkan gaya hidup yang lama untuk masuk dalam gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada mereka. Jadi pertobatan di sini bukan cuma pertobatan meninggalkan kejahatan. Oh, memang ada implikasi bertobat meninggalkan kejahatan. Tapi bertobat itu adalah perubahan pola pikir bahwa kita tidak hidup lagi di dalam pemerintahan kerajaan kegelapan, tapi kita hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Jadi pertobatan itu adalah kita masuk bertobat, kita percaya kepada Kristus sebagai Raja, dan kemudian masuk kepada pemerintahan kerajaan Allah. Saudaraku, Yesus secara terang-terangan menyatakan duka cita yang sangat mendalam untuk orang-orang yang tidak bertobat. Kesedihan Tuhan Yesus diungkapkan bukan karena kemarahan, tapi tentunya keluar karena belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Inilah saudaraku yang mendorong Tuhan Yesus mencela mereka yang tidak bertobat. Tapi Yesus saudaraku juga meratapi mereka. Kenapa Yesus meratapi mereka? Tentunya karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Sebenarnya mujizat atau tanda-tanda ajaib yang dikerjakan untuk menuntun orang di dalam
pertobatan dan tentunya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara, coba perhatikan 3 kota ini. 3 kota itu adalah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Nah, 2 kota yang di atas, memang kita nggak pernah dengar bahwa hal tersebut tertulis secara detail di Alkitab bahwa Yesus pergi ke Korazim. Ke Betsaida iya, tapi ke Korazim kita nggak pernah tahu bahwa Yesus pernah pergi ke Korazim dalam catatan. Tetapi Matius menulis bahwa Yesus berarti pergi ke Korazim dan Betsaida. Dua daerah ini adalah 2 di bagian utara. Tetapi ini yang khusus ini adalah Kapernaum. Nah, kita tahu Kapernaum itu adalah justru tempat di mana Yesus tinggal. Kapernaum itu adalah base, ya, dia punya tempat. Ini headquartersnya Yesus ya di Kapernaum ini. Dia membangun pelayanannya di Galilea di Kapernaum. Justru Kapernaum yang melihat banyak sekali mujizat. Kalau saudara baca baik itu di Injil Matius pasal 4 ayat 19 sampai 23 ataupun pasal 10 yang kita lihat kemarin, bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi terbanyak di daerah Kapernaum, di daerah tempat tinggal Petrus dan Yesus kemudian menetap di situ. Tetapi ini yang terjadi, justru mereka menolak. Makanya Tuhan begitu merasakan penolakan yang luar biasa. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat-ayat yang mengatakan kepada kita di ayatnya yang ke-23 dan 24. Bahwa kalau misalnya Sodom dan Gomora terjadi seperti yang melihat mujizat seperti yang terjadi di Kapernaum, mereka udah bertobat kata Yesus. Tapi dia berkata begini, pada akhir zaman nanti, pada hari penghakiman nanti, Sodom tanggungannya akan lebih ringan daripada tanggungan Kapernaum. Mengapa demikian? Tapi ini Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah peringatan bagi kota-kota ini. Karena memang tujuan dari mujizat yang Yesus buat adalah supaya mereka bertobat. Saudaraku, bagaimanapun juga kita semua adalah orang berdosa dan perlu bertobat dari dosa-dosa kita. Buat orang yang belum bertobat, karena mendengar Injil Kristus dan menolak Kristus, itu akan mendapat hukuman yang berat. Karena mereka telah mendengarkan kebenaran dan menolaknya. Jadi, hari ini, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, saudara perlu bertobat. Bertobatlah saudaraku. Datanglah pada Yesus dan terimalah Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja saudara satu-satunya. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau bersyukur untuk berita hari ini. Bahwa kami semua perlu menerima Injil Kerajaan Allah diberitakan dalam kehidupan kami. Dan kemudian kami harus percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah Raja. Dan kemudian kami harus bertobat dan masuk dalam kehidupan Kerajaan Allah. Kehidupan yang diperintah oleh Allah. Di mana Engkau mau mentalitas, karakter, dan budaya Kerajaan Allah terlaksana melalui kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati kami. Tapi kami mau terus mengalami pertobatan. Sampai seluruh pemerintahan-Mu berdampak luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami dapat menyentuh kehidupan orang lain yang ada di sekitar kami. Bahwa kuasa kerajaan-Mu, berita kerajaan-Mu adalah berita yang membawa kami kepada keselamatan yang sejati. Kembali kepada tujuan-tujuan Allah yang kekal. Dan kami bersekutu kembali dengan Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hari ini Engkau menegur kami oleh firman-Mu. Supaya kami tidak mempermainkan Injil kebenaran Allah. Kami tidak menolak kehidupan yang mempercayai dan bertobat dan masuk kepada kehendak-Mu lebih dalam lagi. Berkati kami sekalian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita masuki hari ini dengan hari yang penuh dengan kemenangan. Karena hati kita telah diperbaharui oleh Tuhan dalam pertobatan yang sepenuhnya. Have a blessed day. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.